Cinta Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Ketika Randy Lu sekeluarga meninggalkan perusahaan Artabuna, dia tidak melihat sosok Ricky Cheng di sana. Ini membuat Randy Lu merasa sedikit aneh. Dia masih mengingat maksud dari Ricky Cheng. Memang ada orang yang menunggu mereka di luar. Selain itu, sikap karyawan perusahaan Artabuna berubah seketika, menjadi lebih ramah dan murah senyum. Sepertinya Arta telah menerima kesepakatan yang kamu tawarkan, kata Linda setelah melihat situasi saat ini. Ini pasti karena Arta telah memberitahu semua karyawannya. Jika tidak mungkin semua karyawan perusahaan Artabuna begitu sopan dan hormat kepada mereka berdua. Dan Ricky Cheng, pasti dia telah diusir oleh Arta. Meskipun keluarga Cheng berkuasa di kota Lipovka, tapi kekuatan yang dimiliki Arta juga tidak kalah kuat. Bukan tidak mungkin baginya untuk mematahkan tangan keluarga Cheng. Terutama dia berbuat demikian hanya untuk memperlihatkan kepada Randy Lu. Tentu saja dia rela melakukan hal ini. Aku adalah perwakilan dari sebuah perusahaan. Saya membuat perusahaannya kembali berkembang. Bagaimana mungkin hatinya tidak tergerak? Kata Randy Lu. Dia sangat yakin, dalam beberapa hari ini Arta akan menghubunginya. Tentu saja dia juga tidak akan tergesa-gesa. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, mereka lebih besar dari RG membeli sebuah jas yang lebih bagus, kemudian langsung menuju perusahaan pemotretan pernikahan. Pada saat ini Bu Bos dari perusahaan pemotretan ini sudah mengetahui Randy Lu dan istrinya merupakan orang kaya, bahkan orang yang sangat kaya. Maka dari itu sikap Bu Bos terhadap Randy Lu dan Linda sangat sopan. Mengenai dengan persoalan yang menyinggung Ricky Cheng, Bu Bos ini bahkan tidak peduli. Perkelahian antara dua orang kalangan atas ini, di mata mereka sebagai orang biasa ini sama sekali tidak ada hubungannya. Mereka hanya perlu bekerja, dan menjalani hidup dengan normal. Tentu saja, jika bisa mendapatkan beberapa manfaat dari ini, pasti akan lebih sempurna. Jadi ketika Randy Lu dan istrinya memasuki pintunya, sikap Bu Bos ini sangat sopan dan hormat. Dia melayani dengan baik, bahkan dia sendiri merasakan aneh pada dirinya sendiri. Namun, Randy Lu hanya akan memakai satu kelas fotografer profesional. Kebetulan ini merupakan salah satu perusahaan pemotretan pernikahan terbaik di kota Lipovka. Mereka hanya perlu menyuruh satu fotografer profesional untuk memotret mereka. Bu Bos memanggil 3 orang fotografer terbaik dari perusahaannya. Awalnya dia akan membiarkan Randy Lu sendiri yang memilihnya, karena Randy Lu tidak tahu siapa di antara ketiga fotografer ini yang lebih handal, maka dia memakai keganya. Linda telah mengganti gaun pengantin meraknya, seindah peri merak, sangat indah dan cantik. Tak hanya Bu Bos, seluruh karyawan yang ada di toko itu pun melongo, bahkan Randy Lu sendiri terpesona. Dia tidak sadar Linda begitu cantik dari dulu pada saat ini. Akhirnya dia mengerti kenapa wanita begitu ingin memakai gaun pengantin di hari pernikahannya. Karena gaun pengantin bisa membuat aura cantik seseorang semakin terpancar. Terutama gaun pengantin yang mahal, semakin membuat Linda terlihat indah menawan serta elegan. Dan saat ini, di mata Bu Bos dan karyawan wanita lainnya memancarkan pancaran yang begitu iri dan juga dengki. Ibu sangat cantik, kata Kiki sembari berlari ke arah Linda. Linda menundukkan kepalanya. Dia mencium kening Kiki dengan penuh kasih, langsung memeluk Kiki di dalam pelukannya. Pada saat ini, Randy Lu telah mengganti pakaiannya dengan jas yang baru dibeli, kemudian membawa ketiga fotografer meninggalkan toko pemotretan menuju Bukit Arendelle. Rencana perjalanan mereka sudah tersusun rapi. Hari ini mereka melakukan pemotretan di Bukit Arendelle. Besok mereka akan melanjutkan ke pantai Hamleton serta Pulau Everlasting. Kemudian Linda dan Kiki akan kembali ke kota Yugoda dengan pesawat pribadi. Dan Randy Lu tentu masih harus tinggal di sini untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada saat Randy Lu sekeluarga sedang menikmati masa liburannya, kepala keluarga Cheng, Sandy Cheng, menemui bos perusahaan Artabuna. Sandy Cheng merupakan kakek Ricky Cheng. Awalnya Ricky Cheng telah menyuruh beberapa orang untuk menghabisi Randy Lu di perusahaan Artabuna.
Tapi tak disangka, Arta sama sekali tidak menghargainya. Dia bahkan langsung mengusir Ricky Cheng beserta orang suruhannya. Ini membuat Ricky Cheng sangat emosi, tapi dia tidak langsung mencari Arta, karena dia tahu Arta tidak akan memberinya muka. Maka dari itu dia mencari kakeknya. Dia memberitahu kakeknya bahwa dia telah disiksa oleh Arta. Kemudian karena Sandy Cheng ingin meluapkan emosi cucunya, maka dia segera datang mencari Arta di perusahaannya. Setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, Arta baru menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Sandy Cheng. Ini juga garis bawah membuat Sandy Cheng sangat marah. Arta, kamu sekarang sudah mulai berani ya? Kamu membiarkan aku seorang Sandy Cheng menunggumu selama 1 jam lebih. Sandy Cheng meluapkan emosinya ketika melihat wajah Arta. Aduh, Tuan Sandy, apa yang kamu katakan? Kamu datang begitu tiba-tiba, bahkan kamu tidak memberitahu aku terlebih dahulu. Bagaimana aku bisa tahu? Aku bahkan datang jauh-jauh untuk menemuimu, kata Arta seolah-olah meminta maaf, tapi nada bicaranya tidak mencerminkan seorang yang sedang meminta maaf. Iya benar, dia memang sengaja untuk mengejutkan Sandy Cheng. Dulunya dia, hanya karena ingin membangun sebuah perusahaan di sini, dia harus menjalin hubungan baik dengan keluarga Cheng, tapi saat ini dia tidak seperti dulu kala. Tentu saja dia tidak terlalu mencemaskan keluarga Cheng lagi. Keluarga Cheng telah merajalela di kota Lipovka terlalu lama. Sekarang dia telah membuat bos dari LKK Technoscience marah. Mungkin inilah saatnya untuk menyerahkan tahta kekuasaan mereka. Arta sudah memperhitungkan semua ini. Jika Randy Lu bisa menekan keluarga Cheng, dan dia bekerja sama dengan Randy Lu, maka untuk 10 tahun ke depan, seluruh wilayah kota Lipovka akan menjadi kekuasaannya. Arta, kamu jangan lupa, bagaimana dulu kamu memohon aku untuk membangun perusahaan ini di kota Lipovka. Ketus Sandy Cheng, beberapa tahun terakhir ini juga aku tidak pernah lupa untuk berterima kasih denganmu. Bukankah aku tiap tahun memberimu sebuah bingkisan besar? Apakah masih tidak cukup? Jawab Arta sambil tertawa. Sandy Cheng berteriak dengan nada keras, aku bukan membicarakan hal ini. Cucuku bisa dijebak sekian triliun oleh warga luar di tempat sialangmu, ini hal yang memalukan. Kamu bahkan tidak membantunya, dan kamu bahkan mengusir orang-orangnya. Apakah kamu tidak menganggap keberadaan keluarga Cheng? Masalah ini, kamu harus membereskannya. Tuan Sandy, aku merasa sedikit tersiksa, kata Arta sambil mengeluarkan senyum pahitnya, dan berkata lagi, pertama-tama, aku tidak mengenal klien itu. Aku sungguh tidak tahu menahu. Apakah dia sengaja membuat Ricky Cheng menawarkan harga yang begitu tinggi atau tidak? Selain itu aku juga tidak berada di lokasi lelang. Kedua, perusahaan aku mempunyai peraturan, orang luar tidak diperkenankan untuk membuat masalah di depan pintu. Maka dari itu karyawan aku hanya bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Aku turut menyesal jika ini menyakiti perasaan Tuan Muda Ricky. Kalau begitu, begini saja, jika orang-orang itu merasa dirugikan, bagaimana kalau aku memberi mereka sedikit kompensasi, kata Arta memandangi Sandy Cheng. Arta, apakah kamu pikir aku sungguh tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mulai merasa sayapmu sudah kuat, jadi kamu mulai meninggalkan keluarga Cheng? Sandy Cheng menatap Arta dengan sinis, kemudian berkata, aku tidak mau tahu, aku sudah menyampaikan hal ini kepadamu. Kamu bisa menghubungi bocah itu, dan menyuruhnya untuk berlutut meminta maaf dengan cucuku. Atau tidak kamu tunggu saja, bagaimana Ricky Cheng akan menghabisimu. 345. Menghadapi ancaman Sandy Cheng, Arta sama sekali tidak menyikapinya. Dia meregangkan pundaknya, dan berkata, Tuan Sandy, lebih baik kamu mendengarkan saranku. Masalah ini biarlah berlalu. Jika kamu terus mempermasalahkan masalah ini, mungkin kamu akan menyesalinya seumur hidup. Mendengar perkataan ini, sekujur tubuh Sandy Cheng kesal hingga gemetaran. Dia benar-benar tidak menyangka Arta balik mengancamnya. Di kota Lipovka, cabang perusahaan Arta Guna merupakan perusahaan yang dibantu dirikan oleh Dia benar-benar tidak menyangka Arta melupakan kebaikannya. Arta, kamu sangat baik. Kamu bahkan berani mengancam aku Sandy Cheng. Jika perusahaan ini tidak hancur, jangan panggil aku Sandy Cheng, kata Sandy Cheng emosi. Dia menghempaskan tangannya, kemudian pergi meninggalkan kantor Arta. Lewat jendela Arta menyipitkan matanya sambil memandangi Sandy Cheng yang berjalan dengan luapan emosinya. Keluarga Cheng telah lama merajalela di kota Lipovka. Aku berharap kali ini bos dari LKK Technoscience bisa menekan kekuatan keluarga Cheng.
Walaupun di dalam hatinya, keluarga Cheng begitu kuat, tapi di hadapan LKK Teknosains dia hanya bagaikan butiran debu. Inilah alasannya dia tidak ragu sama sekali untuk beralih dari keluarga Cheng, dan juga ingin berpihak di sisi Randy Lu. Dia sudah memikirkan dengan matang. Dia menunggu setelah Randy Lu sekeluarga menikmati liburannya, maka besok dia akan memberitahu Randy Lu asal mula gelang darah hijau itu. Ketika Arta hendak mempersiapkan dirinya untuk jalan-jalan, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat ponselnya, tertera nomor yang tidak diketahui, hanya tertulis kode daerah dari kota Jingrang. Dia mengerutkan keningnya, ini tidak seperti nomor yang biasa dipakai untuk beriklan, tapi dia tidak mengenal banyak orang yang berasal dari kota Jingrang. Pada akhirnya, dia pun menekan tombol jawab. Ini siapa? Tanya Arta ketika mengangkat teleponnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu juga tidak punya hak untuk menanyakan siapa aku. Kamu hanya perlu tahu, akulah orang yang akan mengacaukan perusahaanmu. Ini adalah Mas Ayah besar. Begitu nada tersambung, pihak lawan berbicara dengan sombong. Gila, ketus Arta, kemudian ingin mematikan ponselnya. Seperti yang dia lihat, ini pasti merupakan permainan dari keluarga Cheng. Kekuatan keluarga Cheng begitu kuat, tapi jika dia ingin membuat perusahaannya bangkrut, tidak semudah itu. Dia yang hari ini, sebenarnya sejak awal sudah ingin berontak, jika tidak dia tidak akan berani memalingkan wajahnya di depan Sunny Cheng. Bocah, kamu jangan tidak percaya, aku orang yang sangat kuat di kota Jingrang, tidak bisa dibandingkan dengan seekor semut sepertimu. Jika kamu ingin menguji kekuatanku, mulai hari ini aku akan menghabisi kamu. Kamu dengarkan aku baik-baik, aku dengar Randy Lu mencarimu untuk mengetahui pemilik dari gelang darah hijau itu kan? Aku sekarang berikan kamu dua pilihan. Pertama, buat Randy Lu mati. Pilihan kedua, lakukan sesuai dengan perintah aku, tuntun dia sampai ke kota Jingrang. Di saat Arta hendak menutup teleponnya, pihak lawan terus berbicara sehingga membuat Arta tak bisa berpaling dari teleponnya. Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Arta dengan serius. Dari arah pembicaraan yang dikatakan pihak lawan, dia bisa menebak bahwa yang mengutus orang ini untuk menelpon bukanlah dari pihak keluarga Cheng. Keluarga Cheng bahkan tidak mengetahui persoalan tentang Randy Lu yang ingin mengetahui asal-usul gelang darah hijau ini. Persoalan ini hanya diketahui oleh beberapa orang di perusahaannya, rupanya seorang pengkhianat muncul di dalam perusahaannya, bahkan telah membocorkan masalah ini hingga ke kota Jingrang. Meskipun dalam hatinya begitu kesal, tapi ini bukan saat yang tepat untuk menghabisi pengkhianat ini. Bocah, aku hanya membocorkan sedikit rahasia ini saja ya. LKK Teknosains memang sangat kuat, ada hubungannya dengan tim militer, tapi di mataku, dia juga hanya sekedar seekor semut. Kata pihak lawan. Arta tersentak, dia tidak menyangka cara bicara lawannya begitu tinggi. Membuat Randy Lu tidak bisa meninggalkan kota Lipovka. Bukankah ini menantang dirinya secara terbuka? LKK Teknosains begitu kuat, hanya dengan satu jarinya saja sudah cukup untuk menghabisi dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa memprovokasi Randy Lu? Keluarga Cheng, mata Arta kembali berbinar-binar. Dia telah mendapatkan sebuah strategi yang bisa sekalian membunuh kedua belah pihak. Dia tidak peduli lagi dengan provokasinya terhadap Randy Lu, tapi yang membuat dia percaya saat ini adalah orang yang menelponnya jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tanpa disadari dia telah membuat seseorang yang lebih berbahaya berdiri di sampingnya. Dia semakin yakin orang ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan perusahaannya dalam sehari. Meskipun Randy Lu membuat dia terpaksa untuk memprovokasi, tapi jika dibandingkan dengan seseorang yang bisa menghancurkan perusahaannya, dia tentu saja memilih keputusannya yang menurut dia benar. Kali ini, jika keluarga Cheng bisa membuat Randy Lu untuk tetap berada di kota Lipovka maka akan lebih baik lagi. Tapi jika tidak, maka dia akan perlahan menuntunnya menuju kota Jingrang. Aku mengambil resiko yang begitu besar, apa yang bisa aku dapatkan? Meskipun Arta telah membuat sebuah keputusan, tapi dia masih saja berharap bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Kamu tidak punya hak untuk berdiskusi denganku. Jika kamu tidak percaya, maka kamu boleh mencobanya. Lihatlah apakah hari ini aku akan membuat perusahaanmu bangkrut atau tidak. Lawan bicara mengancam tanpa sungkan. Hati Arta tersentak, dan berkata, baiklah, aku bersedia mengikuti saranmu. Jika tidak bisa membunuh Randy Lu, maka aku akan menuntunnya ke kota Jingrang.
Bagus, kamu sangat pintar. Aku beri kamu waktu 3 hari. Jika tidak bisa membunuhnya, kamu harus menuntunnya ke kota Jingrang untukku. Maka aku akan memberimu satu instruksi lain. Selesai berbicara, pihak Yawan pun menutup teleponnya. Arta menghela nafas, dia benar-benar tidak menyangka Rendilu garis bawah memiliki musuh yang begitu hebat. Tetapi mengingat aksen bicara Rendilu yang seperti orang kota Jingrang, dia pun merasa lega. Dia kembali terduduk kemudian mengeluarkan sebatang cerutu dan menyalakannya. Ini merupakan rokok yang paling dia minati setelah dia berhasil. Terutama ketika dia teringat dengan sebuah masalah, maka dia lebih suka untuk menghisap cerutu. Dia merasa aroma dari cerutu ini bisa membuat pikirannya jauh lebih jernih, dan juga bisa membuatnya jauh lebih segar. Petik 1. Aku berharap kali ini aku tidak keliru membuat keputusan ini. Arta berpikir sangat lama, hingga sebatang cerutu terbakar habis, barulah dia selesai membuat keputusan ini. Dia masih berpikir Rendilu tidak akan bisa melawan pihak ini. Ada 2 alasan yang membuat dia memutuskan keputusan ini. Pertama, dia merasa Rendilu masih terlalu muda, terlalu mendominasi. Masih terlalu lemah. Jadi dia merasa Rendilu masih sangat lemah jika berhadapan dengan bos yang sangat super kuat. Yang kedua adalah dia masih memiliki rasa hormat kepada bos besar yang ada di kota Jingrang. Sebenarnya tak hanya dia, orang-orang yang terlahir di kota kerajaan dan kota Jingrang salah satunya kekuasaan yang paling kuat, kota mana yang bisa menyandinginya. Meskipun Rendilu memiliki dukungan militer di belakangnya, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan bos petarung dari kota Jingrang. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah Rendilu sehebat itu. Dia mematikan cerutunya. Mata Arta memancarkan sedikit kebencian. Dia mengambil ponselnya. Kemudian dia memasukkan sebuah nomor telepon. Baru saja Sandy Cheng tiba di rumahnya. Tuan Sandy, kalian ingin menemui Rendilu kan? Aku bisa mengatur untuk pertemuan kalian. Apalagi di tempat kekuasaanmu. Kamu bisa berbuat sesukamu setelah pertemuan nanti. Itu adalah urusan kalian, kata Arta secara langsung. Sandy Cheng masih emosi, mendapat telepon dari Arta. Dia pun tertawa sinis dan menyindir, Arta, aku pikir kamu seorang pahlawan. Ternyata kamu hanyalah seekor udang lemah. Mendapat sindiran dari Sandy Cheng, Arta pun tidak menghiraukannya. Kemudian berkata dengan datar, tahun itu Tuan Sandy telah menolongku, maka aku bisa mencapai kedudukanku yang sekarang ini. Bagaimana aku tidak akan membalas kebaikan Tuan Sandy? Hahaha, Sandy Cheng pun tertawa terbahak-bahak, dan berkata, bisa dikatakan kamu bijaksana mengambil keputusan. Kamu atur saja, aku ingin menemuinya malam ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.